Hey guys, balik lagi sama Haru. Nah, sebelum kita benar-benar mulai nih, aku mau ngucapin dulu sama kalian Merry Christmas untuk kalian yang merayakan, dan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga 2021 nggak seampas 2020 ya gengs. But berhubung kita sudah memulai di tahun yang baru ini, di tahun 2021, aku mau bacain kalian forecasting mengenai 2021 per zodiak. Ya gengs, jadi simak kontennya kali ini. Mungkin aja kalian akan menemukan beberapa hal-hal yang harus kalian hadapi ya. Maksudnya ya, ini kan berupa warning ya. So, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Nah, sebelum kita benar-benar masuk ke dalam topiknya, seperti biasa aku akan jelasin ke kalian mengenai dua kartu yang ada di sini ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sebelah sini ada kartu warna coklat dan warna biru ya, gengs. Jadi aku pakai dua deck. Yang coklat aku pakai untuk bacain karir, dan yang biru aku pakai untuk bacain percintaan ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini aku udah ambilin 12 kartu masing-masing di deck ini ya. Nanti aku akan langsung siapin, aku langsung tebar aja di dalam videonya. Jadi kalian bakal lihat di samping sini juga. Aku akan langsung bacain mulai dari Januari sampai Desember ya. Terus nanti aku akan juga kasih deck khusus yang lumayan khusus ya. Memang ini decknya agak unik dan aku akan pakai itu untuk ngeliat keadaan tambahan aja. Jadi kayak rangkuman gitu loh, apa yang harusnya kalian hindari atau bakal ada surprise apa sih sebenarnya di 2021 itu, kayak saran tambahan aja, oke? Oke, jadi sekarang kita akan bacain untuk karir dan keuangannya Scorpio di tahun 2021. Kalau misalnya kalian lihat di sebelah sini aku udah spread 12 kartu untuk sepanjang tahun 2021 nih. Kalau misalnya sekilas aku lihat dari tadi ya, ini aku ngelihat kayaknya Scorpio banyak banget tantangannya di tahun 2021 ini, khususnya tantangan dengan diri sendiri. Karena aku nggak ngelihat ada faktor lain atau faktor luar yang membuat suatu kericuhan, kegaduhan buat kalian para Scorpio, apalagi di karir ini ya. So, diawali dengan bulan Januari dengan kartu Knight of Swords ya di sini kalau misalnya kalian lihat. Jadi ini tuh artinya Scorpio memang sudah dipacu untuk lebih bekerja keras lagi di tahun 2021. So, kalau misalkan aku boleh sedikit ngomong, mungkin Scorpio di tahun 2020 merasa tidak maksimal untuk area karir dan pekerjaannya mereka. Mungkin mereka kalian tuh masih mut-mutan banget. Jadi ini juga nyambung ke tahun 2021 nih. Masih dengan kondisi yang kurang lebih mirip sama tahun 2020. Dan ini kartunya aku lihat nyambung ke Februari juga. Jadi meskipun memang Scorpio harus lebih banyak persiapan, di bulan Februari ini aku ngelihat justru sebenarnya mental kalian nih nggak siap gitu loh. Meskipun kalian memang udah merencanakan dengan bagus banget di Januari untuk sepanjang tahun 2021. Yang bikin kalian nggak pede dengan persiapan kalian ini, sepertinya memang kalian tuh melihat keadaannya tuh kurang maksimal, kurang kondusif untuk membuat rencana kalian tuh menjadi nyata ya. Tapi makanya tadi aku bilang Scorpio tantangan terbesarnya itu tetap dirinya sendiri di tahun 2021. Sekarang kita akan lihat untuk bulan Maret dengan kartu Nine of Wands di sini. Ya, kalau misalkan kalian lihat, kalian perhatiin Scorpio nih sepertinya sudah mulai agak bangkit lagi nih semangatnya. Tapi Scorpio masih banyak bingungnya. Kenapa? Soalnya banyak banget opportunity yang kalian miss, dan kalian tuh ngerasa kayak kalian belum siap untuk disamperin sama kesempatan-kesempatan itu. Jadi kalau memang kalian sebenarnya butuh bantuan dengan dari orang lain ya, khususnya untuk area bisnis kalian, karir kalian, atau kalian butuh pendapat, itu nggak ada salahnya kok, nggak usah malu untuk meminta bantuan ya. Kita akan lanjut ke bulan April di Three of Cups di sini. Three of Cups April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September.
Wow, ini 6 bulan yang bener-bener penuh harapan ya. Karena aku boleh bilang kalian di bulan April ini sepertinya bakal disamperin sama suatu opportunity. Mungkin ini approach-nya nggak sekasar opportunity di 3 bulan sebelumnya ya, di Januari, Februari, Maret ini. Ini approach-nya tuh lebih santai. Mungkin kalian akan diberikan bantuan atau tawaran dari teman kalian ya, atau orang-orang baru yang kalian akan kenal nantinya, dan ini tuh membuka peluang yang cukup bagus. Apalagi di bulan Juni aku lihat sepertinya bakal ada satu sosok yang siap membantu kalian, siap memodalkan kalian. Mungkin juga investor yang cukup besar, tapi karakternya strict banget, galak banget ya. Dan kalian akan mulai bonding nih di bulan Mei nih aku lihat, karena kartunya Temperance di sini. Dan inilah kesempatan para Scorpio untuk benar-benar membuktikan kalau mereka mampu untuk mengerjakan suatu tugas yang bahkan di bawah tekanan sekalipun. Meskipun memang sebagai family elemen air ya, Scorpio nih moodnya parah banget, tapi kalian seperti yang udah aku bilang dari tadi, kalian harus bisa menjaga diri kalian sendiri, karena musuh kalian ini tidak eksternal bentuknya, melainkan internal ya. Moodnya Scorpio harus benar-benar dibenerin. Jangan kebiasaan manja, jangan problem di tahun 2020 keulang lagi di tahun 2021. Oke? Next kita akan lihat bulan Juli, Agustus, September. 3 bulan ini kalau misalkan aku boleh gabungin, ini kartu yang cukup menyenangkan ya, karena memang kalian tuh cukup santai, cukup happy, sesuai dengan passion kalian. Mungkin ini sisaan dari 2 bulan sebelumnya ya, yang ada kartu Temperance dan Queen of Pentacles. Bidang yang ditawarkan oleh si Queen of Pentacles ini memang sesuai dengan minat dan passion kalian nih aku lihat ya. Atau kalau misalkan kalian yang memang kerja kantoran, kerja sama orang, kalian boleh ambil cuti ya, atau ambil libur di antara 3 bulanan ini. Pokoknya termasuk bulan-bulan yang stresnya tuh nggak fatal banget deh buat kalian. Enak gitu ya. Di bulan Agustus mungkin kalian akan kedatangan oleh sosok baru yang cukup soft ya. Mungkin kalau yang kerja kantoran, kalian akan dapat bos baru. Kalau misalkan kalian buka bisnis, kalian bakal dapat partner baru atau tawaran baru yang untuk bekerja sama bisnisnya. Pokoknya happy deh ya. Nah, tugas kalian di bulan September ada 9 of Cups nih aku lihat. Kalau misalkan aku boleh ngomong, ini bagaimana caranya Scorpio bisa bertahan dengan keadaan yang sedikit tricky. Namanya nyaman itu bisa membuat rasa malas ya ke depannya. Nah, Scorpio harus kembali membangun mood mereka lagi di bulan Agustus September ini ya. Nah, kalau kalian udah santai-santai bahkan udah dari bulan April nih ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, kayaknya Scorpio bakal menemukan satu obstacle yang cukup bikin Scorpio tuh pengen nangis mungkin ya. Karena memang di bulan kalian sendiri, Oktober, November, Desember nih, aku lihat banyak banget konfliknya di area karir, di area keuangan ya. Mungkin kalian harus keluar modal tambahan untuk yang kalian buka bisnis, atau mungkin kalian adanya perpindahan divisi, perpindahan kantor. Kalau kalian yang memang kerjanya agak mobile ya, atau kerja kantoran. Kalau misalkan memang kalian ada yang mau resign, ini bulan yang tepat di bulan kalian sendiri, di bulan Oktober ya. Ini waktu yang tepat banget. Stres pasti, aku nggak akan manis-manisin. Stres tuh pasti di bulan Oktober ini, karena banyak banget beban yang kalian terima dari area sosial kalian, dan ini ngefek ke area ini ya, area karir atau usaha kalian gitu loh.
Dan di bulan November, King of Wands ya, kita ngomongin satu sosok yang memang strict banget, yang punya power, meskipun mungkin powernya tuh bukan di area keuangan atau materi, tapi dia ini punya influence. Jadi kalian harus hati-hati banget sama si orang ini, baik itu partner kalian sendiri atau itu customer atau itu pokoknya siapapun itu, hati-hati dengan image kalian ya. Kalau misalkan kalian memang kerja kantoran, mungkin aja si orang ini ada iri sama kalian, atau misalkan nggak senang sama kalian, atau kalian memang punya salah sama mereka tapi kalian tuh nggak ngeh. Nah itu yang harus kalian hati-hatiin ya. Di bulan Desember bukan akhir tahun yang baik, tapi balik lagi, Scorpio tetap harus kontrol emosi Scorpio di bulan Desember, karena kalau misalkan sekali aja kalian kesulut, itu bisa fatal akibatnya ya. Dan ini bisa aja berlanjut ke tahun 2022 loh kalau misalkan kalian nggak hati-hati ya, Five of Wands ini. Nah, kita udah sampai di 2 kartu yang tadi aku nggak jelasin ya. Jadi 2 kartu ini tuh tugasnya untuk ngeliat sebenarnya tuh ada highlight apa sih di area karir kalian di tahun 2021. Ini ada King of Cup ya di sini. Memang ini kartunya transparan dan dari plastik jadi agak mantul. Sama ini ada Nine of Wands ya. Jadi highlightnya adalah Scorpio sepertinya passionnya sudah mulai turun. Jadi udah mulai ngerasa stuck, udah mulai ngerasa bosen sama rutinitasnya Scorpio di area-area karir. Menurut aku itu masih wajar ya, karena Scorpio suka nggak sabaran ya kalau misalkan kerja, suka bosen gitu loh, maunya adventure terus. Menurut aku kalian butuh satu sosok support yang memang bisa kembali menyalakan api semangat kalian, api passion kalian di area kerjaan. Bikin motivasi mini ya, dan selalu inget untuk di Nine of Wands ini, selalu inget untuk napak ya, jangan terlalu kebawa emosi, jangan terlalu bergantung sama orang lain ya. Minta bantuan boleh, tapi jangan sampai kalian ketergantungan. Next aku akan gabungin 2 kartu ini untuk solusi ya. Sebenarnya kalau misalkan aku boleh lihat dari sini, solusinya kalian tuh udah tahu. Kalian cuma krisis kepercayaan diri aja untuk benar-benar melakukan apa yang seharusnya kalian lakukan. Jadi setiap kali kalian bingung, kalau aku boleh saran sedikit, kalian tanya ke diri kalian sendiri, kenapa sih aku mulai bisnis ini? Kenapa sih aku mau kerja di kantor ini? Motivasi aku apa? Dan itu jawaban cuma kalian sendiri yang bisa jawab. Tapi saran aku tetap di bagian itu ya, tetap kalian sendiri yang harus memotivasi diri kalian sendiri, oke? Dan jangan terpengaruh sama lingkungan terlalu dalam ya, karena Scorpio sebagai elemen air, balik lagi, suka ngikutin suka ngikutin arus yang memang bawa trouble gitu loh. Mungkin itu bagian dari diri Scorpio yang memang doyan ribut ya. But anyway, sekian untuk karirnya Scorpio di tahun 2021. Sekarang kita akan bacain untuk percintaannya Scorpio. Oke, kalau tadi kita bacain karirnya Scorpio sepanjang tahun 2021, sekarang kayaknya aku ngeh kenapa moodnya Scorpio berantakan banget. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sebelah sini, aku udah bukain 12 kartu untuk setahun penuh ya. Jadi awal tahun nih banyak banget kartu mayornya nih aku lihat ya. Jadi message-nya tuh bener-bener banyak banget, dan ini bukan kartu sembarangan. Karena kalau misalkan aku lihat, memang Scorpio itu moodnya acak-acakan banget karena pacar, pasangan, gebetan, mantan mungkin ya. Ini berulah semuanya sepanjang tahun. Sepanjang tahun loh aku bilang ya. Tapi Scorpio jangan panik dulu ya, soalnya memang sepertinya ini tahun yang berat untuk percintaan. Meskipun berat, tapi kalian
nggak sampai mati kok. But anyway, awal tahun di Januari ada kartu The Devil, kartu desire, kartu keinginan ya. Jadi para Scorpio ini aku lihat cenderung banyak godaan. Dalam artian godaannya nih bisa aja kalian suka sama pacar orang, suami orang, istri orang. Itu tantangan itu gede banget. Jadi memang kalian tuh lagi diuji seberapa setianya kalian atau seberapa kalian bisa mengontrol diri kalian sendiri. Karena The Devil di sini meskipun mungkin beberapa dari kalian nggak tahu kalau sebenarnya si orang yang kalian suka ini tuh punya pasangan lain. Atau kalau misalkan kalian sudah menikah, bisa aja ini godaan tentang pria atau wanita lain ya. Bisa juga mantan ya. Adanya sosok yang memang bersifat mengganggu nih. Dan di bulan Februari ada kartu The Moon di sini, di mana kita ngomongin kartu ilusi. Jadi aku ngelihatnya Scorpio ini tuh feelingnya lumayan kuat. Memang elemen air tuh semuanya feelingnya kuat ya, tapi nggak banyak juga yang terlatih untuk mengontrol dirinya sendiri gitu loh. Jadi kartu ilusi ini bisa aja kalian menolak atau mendinai suatu fakta yang memang sebenarnya kalian itu nggak berharap tahu, nggak berharap bener feeling kalian ya, meskipun feelingnya jelek gitu. Nah, 3 bulan penuh tantangan, rintangan berlanjut sampai ke bulan Maret. Judgment di sini kita ngomongin bagaimana kalian bisa bertahan di di era era sosial sih, yang dimana-mana kamu pakai baju apa aja di judge gitu kan. Gimana kalau misalkan urusan percintaan, urusan hati nih ya. Menurut aku buat kalian Scorpio yang single, save the trouble, jangan bikin masalah dulu. Kalian rehat dulu, cari pacarnya selama 3 bulan kalau memang bisa, karena ada turning point di bulan April ya. April, Mei, Juni, ini 3-3-nya kartu yang cukup membantu, cukup oke ya. Meskipun bukan untuk sepenuhnya bidang percintaan, bukan sepenuhnya bidang hati, tapi ini lebih ke arah bagaimana kalian bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk cinta yang datang ke depannya ya. Jadi Ace of Pentacles, King of Pentacles, Death ini di bulan Mei. Kita ngomongin kalian masuk masa transisi dari masa lalu ke masa yang sekarang nih. Aku lihat kalian persiapan dirinya udah lumayan mateng ya, meskipun harus mengalami trauma yang cukup tidak mengenakan di 4 bulan sebelumnya. Di bulan April udah mulai kelihatan kalau misalkan kalian punya trouble, kalian punya masalah, semuanya sudah mau kelar ya. So tadi meskipun aku agak loncat-loncat, tapi aku tetap bacain ya. Untuk kalian bisa happy di bulan Juli, Agustus, kalian harus memperbaiki diri kalian dulu. Kalian harus berdamai dengan diri kalian dulu ya. Ini di Juli dan Agustus nih Scorpio masa-masa keemasan nih. Jadi setelah di-torture, disiksa selama 6 bulan sebelumnya, Scorpio akhirnya sudah bisa bahagia nih di bulan Juli dan Agustus. Apalagi Agustus. Kalau di bulan Juli sepertinya Scorpio masih akan berkutat dengan beberapa trouble di dalam diri kalian sendiri, beberapa masalah seperti masalah kepercayaan diri. Mungkin karena dari relationship kalian yang sebelumnya sempat ada damage yang cukup tinggi ya untuk Scorpio. Tapi Scorpio sudah mulai bisa sembuh lah ya di bulan ini, karena memang banyak banget yang ngasih kalian support, ngasih kalian kasih sayang, petunjuk, apapun itu ya. Next, kayaknya Scorpio balik lagi nih ke fase bulan Januari sedikit. Jangan trauma dulu, tapi ini lebih ke arah adanya masa lalu yang memang kepengen minta maaf, atau enggak memang ada beberapa orang yang mau
gimana ya ngomongnya, yang mau berdamai lah sama kamu, tapi tidak dengan maksud yang baik gitu loh, nggak ikhlas. Tapi itu justru ujiannya Scorpio untuk bisa memaafkan si orang tersebut ya. Semua yang fatal udah kalian alamin di 6 bulan pertama, jadi seharusnya 6 bulan berikutnya nih aku lihat cuma ada trouble di bulan September, September sama November ya. Oktobernya enggak, Oktobernya kalian masih tetap happy aku lihat. 5 dan 5 kartu beban, kartu masalah ya. Di numerologi 5 itu masalah. Di bulan ini mungkin krisis kepercayaan diri, tapi bakal terangkat lagi di bulan Oktober ya. Jadi kalian nggak perlu terlalu khawatir, kalian cuma perlu balik lagi kontrol diri kalian ya. Jangan masukin ke hati apa yang kalian dengar di luaran sana, apa yang kalian dengar, apa yang kalian rasakan. Jangan semuanya ditelan mentah-mentah gitu loh, karena itu cuma bakal jadi penyakit. November nih kita ngomongin bagaimana kalian bisa bernegosiasi dengan keadaan. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersyukur. Jangan terus-terusan stres. Atur pikiran kalian biar hati kalian juga bisa lebih tenang. Apalagi buat kalian yang memang lagi ngejar orang, lagi suka sama orang. Apalagi kalian yang memang sudah menikah, sudah lama lagi menikahnya gitu kan. Jangan terlalu khawatir, oke? Desember nih udah mulai bagus, Page of Wands, tapi message di bulan Desember aku lihat di sini bagaimana kalian bisa mempelajari atau menerima suatu event, suatu kejadian, suatu pembelajaran yang kalian lihat dari orang lain. Jadi ini pembelajaran untuk kalian, tapi orang lain yang kena getahnya. Jadi Scorpio tenang aja, ini bukan kartu trouble lagi kok, oke? Next, kita udah sampai ke 2 kartu highlight ya di tahun 2021. Kalau kalian lihat ini ada King of Wands ya. King of Wands sama Three of Pentacle. Kalau udah lihat lah ya. Jadi highlightnya bagaimana seorang Scorpio yang biasanya menjadi pusat perhatian, meskipun ya nggak terlalu bawel lah ya, tapi Scorpio sebagai tanda kutip contoh yang baik untuk teman-temannya, sosok yang selalu dikangenin sama gebetan, sama orang-orang terdekat yang sayang sama kalian. Jaga image kalian ya, karena begitu kalian runtuh, bukannya orang nggak peduli sama kalian atau kecewa sama kalian, tapi justru kalian ini kan elemen air ya, sedangkan elemen air tuh kalau bete itu suka nyebar. Jadi jangan merusak apa yang seharusnya baik ya. Jangan merusak mood orang lain. Kalau memang mood kalian lagi berantakan, kalian boleh curhat, tapi ingat jangan sampai bikin satu kampung merasa tidak enak gitu ya. Nah, Three of Pentacles sepertinya memang Scorpio harus mensyukuri apa yang Scorpio punya. Jangan terlalu banyak pikiran ya. Berbagi itu lebih indah daripada kalian harus egois gitu loh. Next aku akan gabungin kartunya untuk melihat jalan keluarnya gimana sih untuk tahun 2021 yang penuh rintangan ini ya. Jadi memang highlightnya benar-benar ini banget, benar-benar terlihat banget di Three of Pentacles. Dengan berbagi kalian menerima ya. Jadi mendingan Scorpio nggak perlu menanggung beban kalian sendirian. Kalau memang kalian butuh curhat, kalian boleh cari teman kalian, keluarga, siapapun yang sayang sama kalian. Kalian boleh curhat ke mereka loh. Nggak semuanya kalian harus tanggung sendiri. Jangan
biasain diri kalian. Nih trait Scorpio yang paling menyebalkan ya, aku bilangin ya. Jangan merusak diri sendiri. Berbagi, sedih boleh, tapi jangan over. Jangan bikin orang males sama kalian. Intinya sih gitu aja, oke? Atur diri. Sekian untuk percintaan Scorpio di tahun 2021. Aku harap Scorpio stay strong banget ya. Ujiannya banyak banget di tahun 2021. Seperti ini juga bekasan tahun 2020 yang cukup ya mengekang Scorpio dengan jiwa adventurousnya. Aku harap kalian bisa sabar. Kalau misalkan kalian butuh curhat, boleh langsung ke bio aku. Kamu bisa ambil sesi sama aku, kamu boleh curhat sama aku, oke? Mungkin kalian dapat clue, kalian harus berhati-hati di bulan yang keberapa, kalian harus berhati-hati tentang apa. So, sekian untuk bacaannya. Kalau misalkan kalian ada yang mau tarot reading sama aku, kalian boleh langsung ke Instagram aku, gampang banget, @tarotbyharu. Di situ di bio aku ada link untuk ke WhatsApp aku dan katalog aku. Nanti kalian bisa langsung pesen kalian mau ambil sesi yang mana, dan kalian akan langsung ketemu sama aku. Baik itu online atau kalau ada yang kalian mau beli sesi yang meet up, bisa juga ya, kita langsung ketemu. Oke? So, I hope this helps. I hope you enjoy the video. See you.